maksudnya dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Nah, kemanusiaannya memang dilahirkan atau berawal, tetapi yang tidak diciptakan itu apa? Yang dikatakan jawabannya di atas ini, pada mulanya adalah firman. Jadi kalau seandainya firman atau kemahakuasaan itu diciptakan, maka yang didefinisikan Allah Tritunggal ini merupakan Bapa ini yang tidak maha kuasa. Makanya haruslah di awal. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah pikiran, gagasan, atau kemahakuasaannya dia. Barulah firman itu bersama-sama dengan dirinya ini, dengan Allah. Dan firman itu menjelaskan siapa ini Allah. Itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaannya, Allah menjadi manusia. Ya, di dalam Filipi 2, ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus ini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi dia memang Allah, ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh atau tidak terlihat. Nah, oleh sebab itu di sini dijelaskan harus menambahkan ini ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kalau dalam bahasa teologisnya itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Ya, jadi Allah menjadi manusia itu adalah Allah yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Oke, di dalam terus yang ketiga, mana Immanuel di dalam perjanjian baru. Kita bisa lihat di dalam Matius 1 ayat 23. Bentar ya. Ayat 23. Ini kan Yesaya 7 ayat 14 ya, di situ disebut Immanuel. Di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke, lalu di mana ayat yang mengatakan Yesus mati dan bangkit 3 hari. Nah, untuk memahami ini kita harus tahu dari bahasa aslinya dulu. Dan sini sudah dibahas. Jadi dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kekerapatai, atau di sini dalam bentuk jamak. Bentar, ini sorry. Nih, tas grapas atau bentuknya jamak. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ya, ayat 45-46, di sini menggunakan kata tas grapas, yang mana itu artinya tulisan yang merujuk pada jamak. Sehingga untuk memaknai nubuatan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga, itu bukan satu ayat. Nah, itu yang harus digarisbawahi, karena ini jamak. Nah, di sini dijelaskan tipologinya. Yang pertama bisa dilihat di dalam Kejadian 19 ayat 11. Di sini gambaran di mana ini ya, Musa mendengarkan suara Allah ya di Gunung Sinai. Jadi dikatakan menjelang hari ketiga. Jadi bangsa Israel ini terbiasa dengan hari yang ketiga, yang mana mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Allah turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi disitulah menunjukkan kemahakuasaan. Sang Mesias ini menunjukkan kemahakuasaannya kepada bangsa Israel, yang mana dia bangkit. Nah, kemudian di dalam Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Jadi sama seperti ia membangkitkan kita, dia pun bangkit, menunjukkan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi nanti ada makna filosofisnya. Jadi menurut bangsa Yahudi, seseorang yang mati 3 hari itu betul-betul mati. Jadi bukan mati suri. Ya, kemudian di dalam Yunus 1 ayat 17, maka atas ketentuan Tuhan, ya Yod-Het Vav, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi Yunus ini masuk ke Hades atau dia meninggal, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Jadi Yesus kan mengatakan tanda Yunus. Jadi dia seperti tanda Yunus itu, yang mana Yunus itu dimuntahkan dari kematiannya dia dan dia hidup kembali. Seperti itu kira-kira, dan saya kira udah cukup jelas sih jawabannya. Ya, silakan. Sisa waktunya? Ya, selesai. Ya. Oke. Oke, lanjut Bang Raka. Ya, gini ya. Ini gimana sih orang ini? Bentar, aku gantikan dulu sama kameranya. Bentar ya Pak, jangan
Dengarkan dulu ya Pak. Oke, mulai. Ini gimana sih kamu ini, Rate? Kesel aku malahan. Saya tuh minta tekstual ayat, bukan mendongeng. Nggak butuh aku dongenganmu. Jangan kamu jawab. Saya tidak butuh dongenganmu. Saya itu butuh ayat di mana dia dilahirkan tapi tidak diciptakan. Kalau kamu menjawab dengan mendongeng, saya juga akan membalas dongenganmu. Coba kamu dengerin ini. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dan amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Firmanmu itu ciptaan Allah ya. Ini ya, ini ayatnya. Ini firmanmu. Permulaan. Mau permulaan kayak mau tengah-tengah kayak mau terakhir, yang penting dia ciptaan Allah. Lu bilang sendiri kolik sama makhluk beda. Lu ciptaan kolik atau makhluk? Jangan membual mulutmu. Kolik atau makhluk ciptaan ini? Lu pinter nanya orang, lu sendiri aja nggak ngerti ini ciptaan itu apa. Aduh, kurang ini Kolose 1:15. Ia adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung ya, atas semua ciptaan, bukan atas semua pencipta, atas semua ciptaan. Berarti encusmu itu diciptakan. Oke, gagal kamu menunjukkan ayat yang saya minta. Ya, tidak dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Faktanya kalau kamu mendongeng beresegesis, Wahyu 3:14 dia diciptakan. Gagal kamu, sudah gagal. Gagal. Teman-teman yang di bawah yang jadi saksi. Kamu bilang mati dan bangkit di hari ketiga. Mati hari Jumat jam 3 sore ya. Ini loh, kelihatan ya mata kamu. Matamu kelihatan nggak? Mayatnya hilang hari Minggu subuh. Jam 4 subuh. Berapa hari itu? Dari jam 3 sore hari Jumat sampai ke hari Minggu jam 4 subuh. 1,5 hari. Saya minta lagi tekstual ayatnya. Mati dan bangkit di hari ketiga. Ya. Tapi di perjanjian lama. Kenapa? Karena kan itu nubuatannya nanti digenapi di perjanjian baru. Lu bego banget sih. Bikin kesel aja ini Bang. Terus apa lagi tadi? Ya. Yang satunya. Mati dan bangkit di hari ketiga. Dilahirkan. Nah ini. Tadi mati berapa? Saya tuh minta penggenapan nubuatan. Kupingmu itu ada kotorannya tuh gimana? Saya tuh minta di mana dia dipanggil, encusmu itu dipanggil Immanuel dalam perjanjian baru. Kamu itu ngerti apa enggak? Oke, kamu saya kasih kesempatan 4 menit lagi untuk mengklarifikasi ayat yang saya minta. Kalau enggak ya sudah, yang bawah yang memutuskan jawaban orang ini ya. Yang di bawah nanti jadi saksi. Dia membual apa? Saya minta penggenapan nubuatan, dia dipanggil Immanuel. Kok pengulangan nubuatan itu yang dari kitab perjanjian lama dipindah ke Matius, kamu baca lagi. Kayak orang goblok kamu jawab begitu. Serius kayak orang goblok kamu ngomong begitu. Ini gimana kamu itu? Mana jawabanmu itu nggak ada. Lebih jujur kalau kamu bilang Bang Raka ayatnya tidak ada. Saya angkat jempol buat kamu.